Shalom ya, semuanya sudah siap dengarkan firman Tuhan? Ya, boleh duduk dengan rapi. Siap. Pasang telinganya ya, yang kiri dan yang kanan. Yuk perhatikan sebentar ya, anak-anak hebat. Hari ini Miss Grace mau cerita ya tentang seorang kaya dan seorang miskin. Hah? Apa sih orang kaya, Miss? Orang kaya itu seperti apa sih? Ada yang tahu? Biasanya orang atau dunia ini mengenal orang kaya itu orang yang banyak hartanya, ya. Orang yang banyak rumahnya, orang yang banyak mobilnya, orang yang banyak makanannya, orang yang bajunya bagus-bagus. Wah, dunia ini mengenal itu adalah orang kaya, ya. Tapi anak-anak harus tahu, kerajaan surga Tuhan Yesus tidak mengenal orang kaya seperti itu, ya. Orang kaya yang kerajaan surga, yang kerajaan Tuhan Yesus tahu adalah orang yang kaya hatinya. Apa? Kaya apa? Kaya hatinya. Oh, siapa di sini yang kaya hatinya? Kaya hatinya seperti apa, Miss? Kaya hatinya itu artinya orangnya baik. Siapa yang baik di sini? Suka memberi, suka berbagi, suka mengampuni, suka berdoa, memuji menyembah Tuhan. Itu anak-anak, ya. Kerajaan surga taunya orang kaya seperti itu. Yang Alkitab tulis, orang kaya itu orang yang hatinya murah hatinya, mau berbagi, mau mendoakan orang-orang yang sakit, teman-teman yang sakit, teman-teman yang berkekurangan, mau kita kasih, ya. Juga apa? Saling menyayangi, saling mengasihi, tidak boleh musuh-musuhan. Itu orang yang kaya yang Alkitab bilang. Nah, itu tadi tentang orang kaya. Sekarang orang miskin. Orang miskin itu seperti apa sih? Nah, orang miskin yang dunia bilang adalah orang yang gak punya apa-apa. Mungkin punya rumah tapi rumahnya juga jelek, udah bocor-bocor ya. Rumahnya gak bagus. Punya pakaian, mungkin pakaiannya juga gak bagus ya. Punya apalagi makanannya juga ya hanya nasi. Terus mungkin ada loh cuma makannya nasi sama garam atau nasi sama kerupuk, karena dia tidak bisa beli apa-apa. Kasihan gak anak-anak? Kasihan ya. Tapi itu miskin yang dunia ini tahu, yang orang banyak tahu. Kalau lihat orang-orang pakai baju jelek, lihat orang-orang yang suka tidur di pinggir jalan, pasti orang semua bilang itu orang miskin pasti. Kasihan mereka. Oke, tapi apa kata Alkitab orang miskin itu? Orang yang miskin itu sekalipun dia hartanya banyak, sekalipun dia rumahnya bagus, tapi kalau dia tidak pernah mendengar firman Tuhan, tidak pernah berdoa, tidak pernah memuji Tuhan, itu Alkitab bilang miskin hatinya. Kasihan deh. Ada nggak di sini yang seperti itu? Tidak ada ya. Anak-anak Gracia suka memuji Tuhan. Tadi sudah memuji dan menyembah Tuhan sama Miss Edis, oke? Ya, suka berdoa, suka menghafalkan firman Tuhan. Walaupun belum semuanya bisa membaca firman Tuhan. Nanti kalau sudah besar, sudah SD, anak-anak harus membaca firman Tuhan ya. Bilang sama papa mama di rumah, aku mau baca firman Tuhan setiap hari. Karena itu yang menjadi harta kita, jadi kekayaan kita. Nah, berarti anak sudah mengerti kan?
seperti apa orang kaya dan seperti apa orang miskin yang Alkitab mau dan yang dunia ini bilang. Hari ini Miss Grace mau cerita tentang seorang kaya dan seorang miskin. Nah, ada seorang kaya. Kenapa dia dibilang kaya tadi ya? Karena bajunya bagus-bagus. Dia bukan cuma pakai baju, dibilang pakai jubah. Jubah berwarna ungu. Yang kainnya juga halus banget. Kainnya lembut banget. Wah, kalau kainnya halus dan lembut, pasti harganya mahal ya. Dan yang bisa beli itu memang hanya orang kaya, orang yang uangnya banyak ya. Nah, pekerjaannya ngapain? Alkitab bilang setiap hari dia bersuka cita ya dalam kemewahan. Dia bahkan berpesta-pesta. Ayo makan enak yuk. Kita mau makan apa yuk? Kita bikin sate, panggang sate ya. Terus kita beli buah-buahan yang enak-enak, yang mahal-mahal, yang mewah-mewah. Habis makan sate makan apa lagi? Oh, makan steak ya, atau enggak barbecue, panggang, bakar. Ada udang juga, seafood. Ada cumi-cumi. Aduh, jadi ngiler ya. Nah, orang kaya itu seperti itu anak-anak. Tiap hari karena dia kaya, dia kerjanya bersenang-senang, bermewah-mewah. Ayo. Siapa yang di sini setiap hari kerjanya bersenang-senang? Mah jajan. Saya minta uang. Mah jajan ya. Mah kasih hadiah ya. Mah, wah, terus minta. Maunya senang-senang terus. Boleh nggak anak-anak? Boleh saja senang-senang. Tapi kalau senang-senang terus setiap hari, wah, tidak baik seperti ini ya anak-anak. Nanti seperti orang kaya yang di Alkitab ini. Nah, di depan rumah orang kaya ini ada seorang pengemis. Pengemis itu biasanya miskin ya anak-anak, pasti bajunya jelek-jelek. Ada seorang pengemis namanya Bapak Lazarus. Bapak siapa? Lazarus ya. Nah, badannya bukan cuman dia miskin, bukan cuman bajunya jelek, tapi katanya Alkitab bilang badannya ada borok-boroknya. Apa anak borok-borok? Ada luka, ada koreng-korengnya ya. Kalau bekas luka itu kan ada koreng-korengnya tuh. Kalau kita jatuh berdarah pasti ada korengnya, ada lukanya. Tapi ini lebih dari itu, namanya borok. Biasanya lukanya itu, korengnya itu basah-basah gitu, seperti bernanah gitu ya. Aduh, pokoknya jijik deh. Nah, orang miskin ini ngapain anak-anak? Tidur di depan rumahnya orang kaya itu. Boboan dia di depan rumahnya orang kaya itu. Bahkan dibilang dekat pintu pagarnya, dekat pintu pagar rumah ya. Dia selalu tidur di situ. Nah, untuk menghilangkan rasa laparnya, dia orang miskin ini, pengemis ini, Bapak Lazarus ini sering apa? Ambil makanan dari tempat sampahnya Bapak yang orang kaya tadi, yang punya rumah tadi ya. Dia sering ambil apa-apa yang sudah dibuang, apa-apa yang udah jatuh ke bawah ya, untuk dia makan supaya dia kenyang ya. Malahan katanya ya, aduh, ngeri deh. Anjing aja, tahu kan anak-anak? Anjing aja datang dijilat badannya orang kaya. Anak-anak tahu kan, anjing kalau jilat-jilat dikira anjing itu tulang kali ya. Padahal itu kan manusia ya. Mengerikan loh, dijilat-jilat badannya Bapak Lazarus itu. Mau dimakan mungkin ya sama anjing itu. Jadi boroknya itu, luka-lukanya dijilat-jilat. Ya mungkin kayaknya enak nih kayaknya ya, kata si anjing itu tuh. Tapi akhirnya anak-anak, karena dia makannya sedikit, cuman makan dari sisa-sisa ya, sisa-sisa orang kaya itu. Akhirnya apa anak-anak? Kalau tidak makan, manusia gimana? Ayo, kalau tidak makan, tidak minum, lama-lama akhirnya dia pun mati.
dia pun meninggal ya. Anak-anak, kalau manusia itu meninggal dunia. Kalau binatang itu mati ya. Akhirnya Bapak Lazarus ini meninggal dunia ya. Tapi apa yang terjadi? Malaikat-malaikat menyambut ya. Waktu Bapak Lazarus ini meninggal, malaikat-malaikat di surga menyambut ya, mengangkat, menggendong Bapak Lazarus ini. Bahkan didudukan di pangkuan Bapak Abraham. Masih ingat cerita Bapak Abraham? Bapak segala bangsa, Bapak Abraham, Bapak orang beriman. Lagunya ada kan? Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Nah, Bapak Abraham itu bapaknya semua bangsa ya. Kalau kita sudah meninggal, kita kembali kepada roh kita, roh yang di dalam kita kembali kepada Tuhan Yesus. Nah, Alkitab bilang waktu Bapak Lazarus ini meninggal, Bapak Lazarus ini kembali ke pangkuan Bapak Abraham. Dan yang membawa siapa? Malaikat-malaikat. Keren banget ya. Siapa yang mau dibawa sama malaikat-malaikat nanti? Miskes juga mau, kita semua pasti mau. Dan kita harus percaya Tuhan Yesus nanti akan menjemput kita semua. Sebentar lagi kita mau merayakan juga hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ya. Nanti kita cerita ya, kenapa sih Tuhan Yesus harus naik ke surga? Hari ini ceritanya sampai di situ dulu. Tapi satu lagi anak-anak, ternyata orang kaya itu juga mati ya. Entah kenapa, mungkin kebanyakan makan kali ya, kebanyakan senang-senang. Dia juga mati. Lalu dia dikuburkan ya. Nah, anak-anak, apa yang terjadi sama orang kaya ini? Waktu sudah mati, dikuburkan, apa yang terjadi? Apakah sama seperti Bapak Lazarus tadi, dijemput sama malaikat-malaikat, didudukin di pangkuan Bapak Abraham? Sama atau enggak ya? Anak-anak boleh ikutin cerita Misterio besok ya. Dengarkan baik-baik ya. Oke, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kita berdoa dulu yuk. Ya, Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Tuhan Yesus, tolong kami, berkati kami, supaya kami menjadi orang kaya seperti yang Alkitab katakan. Kami kaya dalam hati kami. Kami suka mengasihi, kami suka berbagi, kami suka mengampuni. Agar kelak malaikat-malaikat Tuhan juga menjemput setiap kami. Sama seperti Bapak Lazarus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami materaikan firman-Mu. Haleluya. Amin. Sekarang jawab ya pertanyaannya Miss Grace. Coba pertanyaan yang pertama. Ceritakan dong bagaimana sih orang kaya yang Alkitab bilang. Ya, yang pertama ceritakan dong gimana sih orang kaya yang Alkitab bilang. Lalu yang kedua, bagaimana sih orang miskin yang dunia bilang? Ya, dunia bilang apa? Orang miskin itu seperti apa sih? Yang anak-anak suka lihat itu seperti apa sih orang miskin itu? Ceritakan ya, anak-anak hebat. Oke, terima kasih buat hari ini. Semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati. I love you all.